Selamat pagi anak-anak. Semoga kamu semua tetap dalam keadaan sehat dalam perlindungan Tuhan. Kita akan melanjutkan pelajaran kita bab yang keempat bagian yang kedua, yaitu meresponi karya keselamatan Allah di dalam Yesus Kristus melalui pertobatan kita. Nah, di dalam Alkitab ada beberapa istilah yang menunjukkan tentang pertobatan. Yang pertama dalam 2 Korintus 5 ayat 17 yaitu ciptaan baru. Kemudian dilahirkan kembali, kita dapat lihat Yohanes 3 ayat 3. Begitu juga dalam Kolose 3 ayat 10 manusia baru. Dan Yohanes 3 ayat 8 dikatakan tentang lahir dari roh. Nah, kesemua istilah ini menunjuk kepada satu kata, yaitu bertobat atau lahir baru. Jadi, kalau kamu pernah mendengar istilah-istilah ini, ciptaan baru, dilahirkan kembali, manusia baru, lahir dari roh, itu semua artinya adalah orang yang sudah mengalami pertobatan atau kelahiran baru, ya. Nih, bertobat di dalam bahasa Ibrani digunakan kata syuk, artinya berputar atau berbalik 180 derajat dari yang tidak baik menjadi baik. Nah, dalam bahasa Yunani digunakan kata metanoia, artinya yaitu perubahan pola pikir. Nah, kata ini kita dapat lihat di dalam Roma 12 ayat 2. Nah, di situ dikatakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi kata berubahlah di situ digunakan kata metamorfosis, ya. Jadi satu perubahan dari telur menjadi ulat, lalu menjadi kepompong, lalu menjadi kupu-kupu. Ini adalah metamorfosis yang sempurna. Jadi proses perubahan yang dialami kupu-kupu bukan saja perubahan secara fisik, melainkan juga perubahan kualitas hidup dari ulat menjadi kupu-kupu. Nah, kita lihat beberapa perbedaan kualitas hidup ulat dan kupu-kupu. Ulat yang pertama itu menjijikkan, ya, menjijikkan, apalagi anak perempuan. Wah, itu kalau lihat ulat, wow, begitu ya, teriak sangat keras. Kenapa? Menjijikkan. Dan di dalam tubuh ulat itu dari kepala sampai ke ekornya semuanya penuh dengan kotoran, dan itu membuat sangat menjijikkan. Ulat dia sangat lambat, ya, sangat lambat sekali berjalan. Dia juga pekerjaannya selalu merugikan, ya, merugikan pohon-pohonan, merugikan daun-daunan dan membuat mereka mati, ya. Karena mereka memiliki prinsip hidup nih, bahwa supaya aku dapat hidup, maka yang lain harus mati. Nah, ini jadi itu sebabnya mereka memakani daun-daun pohon-pohon dan akhirnya mengakibatkan pohon itu mati. Dia tidak peduli karena prinsip hidupnya ini, supaya aku dapat hidup maka yang lain harus mati. Nah, berbeda dengan kupu-kupu, ya. Kupu-kupu itu indah dan sangat menyenangkan, ya, sangat menyenangkan. Kupu-kupu itu juga sangat cekatan, sebentar terbang sini, sebentar terbang sana. Dia ligat, dia cekatan mengerjakan tugasnya. Lalu kupu-kupu juga menguntungkan bagi tumbuhan lainnya, membantu penyerbukan, dan dia memberi kehidupan kepada tumbuhan lain supaya bermakna, menghasilkan bunga lalu buah, ya. Sehingga ini ada simbiosis mutualisme. Nah, dia punya prinsip hidup, supaya aku dapat hidup maka yang lain juga harus aku bantu supaya hidup dengan baik. Jadi lihat perbedaan kualitas hidup antara ulat dengan kupu-kupu memang benar 180 derajat berbeda. Itu sebabnya dikatakan ini adalah
perubahan secara total, ya, metamorfosis yang sangat sempurna. Jadi dari sana kita dapat melihat bertobat artinya perubahan atau pembaharuan hidup manusia dari yang lama, yaitu yang tidak mengenal Allah di dalam Yesus Kristus, hidup yang penuh dengan dosa dan kejahatan, berubah menjadi hidup yang baru, hidup di dalam Yesus Kristus, mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dan juga meninggalkan segala kejahatannya. Nah, bertobat juga bukan berarti pasif. Artinya tidak melakukan hal yang jahat saja, tetapi juga pertobatan itu harus aktif, yaitu melakukan hal-hal yang baik yang sesuai dengan kehendak Allah. Apa yang benar, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi bertobat bukan hanya pasif, ya, dengan tidak melakukan hal yang jahat, tetapi pertobatan itu harus aktif, yaitu dengan melakukan hal-hal yang baik yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Nah, perubahan pola pikir di dalam diri manusia akan berdampak pada perubahan seluruh aspek hidup manusia. Kita akan lihat beberapa aspek yang diperbaharui, ya, di dalam pertobatan, yaitu pertama aspek intelektual. Pengetahuan akan kebenaran bahwa keselamatan hanya oleh anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Jadi ketika kita bertobat, pengetahuan kita juga berubah, bahwa kebenaran itu bukan lagi dengan usaha manusia melalui perbuatan baik, amal kebajikan dan sebagainya, tetapi keselamatan itu hanya oleh anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Nah, yang kedua aspek emosional atau feeling, yaitu timbulnya penyesalan di dalam hati kita atas dosa-dosa yang kita perbuat dan juga akibat dosa yang harus kita terima. Jadi pengetahuan kita berubah, emosional kita juga berubah. Ada penyesalan di dalam diri kita, dan itu yang membuat kita akan terus berubah, bertobat dari kejahatan kita menuju kepada kebaikan. Nah, yang ketiga yaitu aspek kehendak. Adanya satu tekad atau komitmen untuk berubah di dalam tujuan dan motivasi hidup kita. Jadi ketika kita bertobat, motivasi dan tujuan hidup kita sudah berubah, bukan lagi memikirkan kehidupan yang di dunia ini saja, tetapi juga memikirkan kehidupan kekal. Jadi fokus tujuan hidup kita adalah keselamatan, adalah kekekalan. Jadi semua yang ada di dunia ini yang kita miliki, baik kepintaran kita, kekayaan kita, kesempurnaan fisik kita, segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini dan yang kita miliki harus membantu kita untuk mencapai tujuan hidup kita, yaitu kekekalan di surga. Jadi harus ada satu tekad, satu komitmen. Nah, kita lihat Rasul Paulus ketika dia bertobat, nah dia katakan hidup bagiku adalah Kristus dan kematian adalah keuntungan. Jadi ini yang dia lakukan, ya, fokus hidupnya bukan lagi kepada dunia ini, tetapi kepada kekekalan di sorga. Nah, kita lihat bagaimana Rasul Paulus sebelum dia percaya kepada Yesus Kristus, sebelum bertobat, dan hasil akhir setelah dia bertobat. Nah, Rasul Paulus sebelum dia percaya kepada Yesus Kristus, namanya adalah Saulus. Dia lahir di kota Tarsus dan dia adalah seorang yang sangat pintar, ahli Taurat yang gemar menganiaya para pengikut Yesus atau orang-orang Kristen. Nah, kita dapat lihat kesaksian dia yang mengatakannya di dalam Kisah Rasul 26 ayat 10 sampai 11. Di situ dikatakan bahwa aku bukan saja telah memasukkan banyak orang kudus
ke dalam penjara setelah aku memperoleh kuasa dari imam-imam kepala, tetapi aku juga setuju jika mereka dihukum mati. Dalam rumah-rumah ibadat, aku sering menyiksa mereka dan memaksanya untuk menyangkal imannya, dan dalam amarah yang meluap-luap, aku mengejar mereka bahkan sampai ke kota-kota asing. Jadi lihat dengan kekuasaan yang dia miliki, kepintaran yang dia miliki, maka dia menggunakannya untuk mencapai tujuannya di dunia ini, ya, yaitu apa? Menganiaya orang-orang Kristen, menghukum mati mereka, mencambuk mereka, memasukkannya ke dalam penjara hanya supaya dia memperoleh nama yang hebat, hanya untuk menunjukkan bahwa dia berkuasa dan itu sangat menyenangkan bagi dia, hanya supaya orang tunduk kepadanya. Maka dia terus melakukan penganiayaan terhadap orang-orang Kristen. Nah, ketika dia akan melakukan satu perjalanan ke kota Damsyik, ya, di Damsyik ada sekelompok besar orang Kristen. Maka Saulus dengan surat kuasa yang ada padanya, dia pergi ke sana untuk menangkap orang-orang Kristen dan dibawa ke Yerusalem untuk disiksa dan untuk dianiaya, dimasukkan ke dalam penjara, diadu dengan binatang buas dan dihukum mati. Nah, tetapi apa yang terjadi? Di tengah perjalanan tiba-tiba cahaya memancar dari langit, dan Saulus mendengar suara dari langit yang berkata, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Lalu Saulus bertanya, "Siapakah engkau, Tuhan?" Dan Yesus menjawab, "Aku adalah Yesus, orang Nazaret yang engkau aniaya itu." Dan ini menjadi titik balik pertobatan Saulus, ya, menjadi Paulus. Saulus pada peristiwa itu dia mengalami kebutaan selama 3 hari dan dia pergi ke kota Damsyik, ya, di sana dia bertemu dengan Ananias murid Yesus, dan Ananias diutus oleh Tuhan Yesus untuk menyembuhkan mata Saulus, dan dari sanalah Saulus mengalami pertobatan. Nah, kita lihat apa yang terjadi kepada Paulus setelah dia bertobat, ya. Hidup Saulus berubah secara total. Yang pertama kita lihat namanya berubah, ya, dari Saulus menjadi Paulus. Yang kedua, kita lihat dia mengalami perubahan yang sangat luar biasa. Sebelum bertobat, dia adalah seorang penganiaya. Dia sangat alergi mendengar nama Kristen, mendengar nama Yesus, mendengar orang memberitakan Injil. Tetapi setelah dia percaya kepada Yesus, dia sendiri menjadi pemberita Injil yang sangat luar biasa. Dan karena memberitakan Injil, maka dia mengalami banyak penyiksaan-penyiksaan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, teman sebangsanya, yang sekarang begitu membencinya, dan dia rela untuk menanggungnya. Yang ketiga, kalau dulu dia selalu menangkap orang Kristen untuk memenjarakannya, menghukum matinya, tapi sekarang dia rela dipenjara karena iman kepada Yesus Kristus. Bahkan dikatakan di dalam kesaksiannya, dia lebih dari 20 kali keluar masuk penjara hanya karena dia memberitakan Injil tentang Yesus Kristus. Tetapi di dalam penjara pun dia tetap memberitakan Injil dengan cara menulis surat-surat kepada jemaat-jemaat yang pernah dibentuknya dan dilayaninya. Jadi kalau kita melihatnya ada ini, ya, surat Timotius, Filipi, Galatia, dan lain sebagainya, itu semuanya adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus untuk jemaat di kota itu, dan banyak surat itu yang ditulisnya ketika dia di dalam penjara. Nah, yang keempat,
Perubahan yang sangat signifikan dari Saulus menjadi Paulus, yaitu kalau dulu dia hidup untuk mengejar kekuasaan dunia ini, untuk mengejar kekayaan, popularitas dunia ini, maka sekarang hidupnya tidak lagi memikirkan dunia, tetapi memikirkan hidup yang kekal di sorga. Itu sebabnya dikatakan oleh dia di dalam Filipi 3 ayat 7-8 itu. Ini apa yang dikatakannya kepada jemaat Filipi. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya itu. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya dan menganggapnya sebagai sampah. Bayangkan apa yang dikatakan Rasul Paulus, kau sekolah tinggi-tinggi supaya pinter, dapat gelar, dapat kerja, lalu cari uang yang banyak, ya. Kau menjadi orang yang kaya raya, tapi Rasul Paulus katakan bahwa kekayaanmu itu, kepintaranmu itu, kekuasaanmu itu, nama hebatmu itu adalah sampah, ya. Wah, ini seperti satu penghinaan, ya kan? Tapi dia sendiri mengalaminya. Dia orang yang kaya sebelum percaya kepada Yesus Kristus. Dia punya kuasa, dia punya nama. Nah, tetapi dia katakan itu semuanya adalah sampah. Kenapa sampah? Karena dibandingkan dengan kemuliaan yang akan diterimanya di sorga, ya, yaitu mahkota kehidupan kekal. Itu sebabnya dia rela menderita, bahkan mati demi nama Yesus Kristus. Jadi Rasul Paulus ketika dia bertobat, dia mengalami perubahan secara total. Hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus di dalamku. Nah, karena itu marilah kita semua, setiap orang harus bertobat. Nah, kenapa kita harus bertobat? Yang pertama, karena pertobatan akan menyucikan kita dari segala dosa kita. Kita dapat melihatnya dalam Kisah Rasul 2 ayat 38 dan Kisah Rasul 3 ayat 19. Ketika kita bertobat, kita percaya kepada Yesus Kristus, maka segala dosa-dosa kita disucikan oleh Yesus Kristus, oleh pengorbanannya, oleh darahnya yang sangat mahal itu. Nah, kenapa kita harus bertobat? Yang kedua, pertobatan membawa kita kepada keselamatan kekal. Jadi, ketika kamu bertobat, hari ini kamu percaya kepada Yesus Kristus, maka dosamu diampuni, dosamu disucikan, dan namamu sudah terpatri. Namamu sudah ada di dalam kerajaan sorga. Kamu menjadi anak-anak Allah dan kamu akan menerima mahkota kekekalan di sorga. Yang ketiga, pertobatan akan melahirkan perubahan di dalam hidup kita. Dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang jahat menjadi hidup yang baru. 2 Korintus 5 ayat 17. Ketika kamu bertobat, ketika kamu percaya kepada Yesus Kristus, kamu mengalami kehidupan yang baru. Seluruh hidupmu diperbaharui, pikiranmu diperbaharui, tujuan hidupmu diperbaharui, segala sesuatu yang ada pada dirimu diperbaharui, akan mengalami perubahan. Dan yang keempat, pertobatan akan menghasilkan buah-buah roh. Kita dapat melihatnya Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Buah-buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan,
kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, Roh Kudus bekerja di dalam diri kita dan kita akan menjadi orang-orang yang penuh kasih, penuh sukacita, penuh damai, sabar, murah hati, baik kepada semua orang, setia kepada Tuhan Allah, kepada keluarga, kepada tugas pekerjaan kita, menjadi orang yang lemah lembut, dan kita dapat menguasai diri dalam segala hal. Nah, karena itu dikatakan bertobatlah, ya. Sadarlah, bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, dan pertobatan yang kamu alami akan membawa kamu kepada keselamatan. Nah, pelajaran kita sampai di sini hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati.